Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Junsyah NIM 1910030. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan fisik kardiovaskular. Baiklah, pengertian. Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan tubuh untuk menentukan adanya kelainan-kelainan dari suatu sistem atau suatu organ bagian tubuh dengan cara melihat, inspeksi, meraba palpasi, mengetuk perkusi, dan mendengarkan auskultasi. Umumnya pemeriksaan ini dilakukan secara berurutan: inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Khusus untuk pemeriksaan abdomen, sebaiknya auskultasi dilakukan sebelum palpasi. Selanjutnya, indikasi. Pemeriksaan fisik kardiovaskular dilakukan untuk 1. Kelengkapan dari rangkaian anamnesis yang dilakukan pada pasien. 2. Mengetahui diagnosis penyakit dari seorang pasien. 3. Membantu dokter dalam melakukan tindakan selanjutnya pada pasien. 4. Mengetahui perkembangan serta kemajuan terapi pada pasien. 5. Dipakai sebagai standar pelayanan dalam memberikan pelayanan paripurna terhadap pasien. Selanjutnya, SOP pengajian sistem kardiovaskuler. Pertama, persiapan alat: stetoskop, sphygmomanometer, alat tulis, penggaris, catatan klien, selimut, sampiran, jam tangan. Kedua, persiapan klien. Atur posisi klien berbaring telentang dengan badan bagian atas sedikit terangkat. Minta klien untuk tidak berbicara selama pemeriksaan. Buatlah penerangan yang baik dalam ruangan. Ketiga, prosedur pemeriksaan fisik. Cuci tangan dan jelaskan prosedur. 4. Inspeksi. Lihat warna kuku, bentuk kuku dan telapak tangan. Pemeriksaan warna kulit dalam tubuh, anggota tubuh, dan membran mukosa. Inspeksi mata terhadap palpebra, santoma atau bintik kuning lunak atau fleyu kelopak mata. Tentukan tekanan vena jugularis, ukur tinggi antara sudut sternum dan tempat palpasi yang tertinggi pada vena jugularis internal dengan menggunakan penggaris. Periksa prekordium untuk palpasi yang terlihat. Daya angkat gelombang 50%. Dewasa akan perlihatkan pada area VMI. Influx afikal lebih rendah diduga pembesaran vertikal. Inspeksi adanya edema pada daerah sekitar scapula, abdomen, sacrum, pergelangan tangan dan kaki. Baiklah, selanjutnya 5. Palpasi. Palpasi keseluruhan dada terhadap influx apikal, getaran, gelombang, dan nyeri tekan. Influx dapat dipalpasi pada area intercosta. Kelima, mid clavicula. Palpasi nadi. Bandingkan satu sisi dengan yang lainnya. Perhatikan palpasi pada area karotid, radialis, femorolis, foliateal, tibialis, posterior, dan dorsalis pedis. Keenam, perkusi. Perkusi batas jantung kiri secara berurutan antara rongga interkosta. Kelima, keempat, dan ketiga. Mengindikasikan di mana perkusi memperlihatkan perubahan kepekaan. Dan selanjutnya ketujuh, auskultasi. Hilangkan kebisingan ruangan. Bila memerlukan beberapa detik untuk mendengarkan bunyi jantung, jelaskan pada klien untuk mengurangi kecemasan. Angkat payudara klien untuk mendengar di atas dinding dada dengan lebih baik. Auskultasi untuk mendengarkan nada tinggi. Ambil waktu untuk mendengarkan tiap bunyi. Mulai dengan area aortik atau VMI, kemudian gerakan stetoskop perlahan secara sistematik sepanjang 5 area jantung. Pastikan untuk mendengar bunyi jantung dengan jelas pada tiap-tiap lokasi. Ulangi rangkaian pengkajian tersebut dengan menempelkan sisi stetoskop ke dada. Bila diperlukan, minta klien untuk melakukan 3 posisi yang berbeda selama pengkajian: duduk tegak dan badan agak ke depan, berbaring terlentang, posisi recumbent lateral kiri.
Pemeriksaan frekuensi jantung. Setelah kedua bunyi terdengar jelas seperti duk-duk, hingga setiap kombinasi S1 dan S2 sebagai satu denyutan jantung dan hitung selama 1 menit. Bila tidak teratur, bandingkan frekuensi apikal dan radial. Defisit denyut terjadi bila denyut radial lebih sedikit dibandingkan apikal. Gunakan sisi-bel stetoskop untuk mendengarkan bunyi-bunyi ekstra bernada rendah. S3 dan S4. S3 galop ventrikular timbul setelah S2 dan S4 galop atrial timbul setelah S1. Auskultasi untuk mendengar bunyi murmur. Perhatikan waktu, lokasi, dan sebagainya. Auskultasi tekanan darah. Catat kelainan dan hasil yang didapat dalam catatan keperawatan. Baiklah, selanjutnya perekaman EKG, elektrokardiografi. EKG adalah suatu prosedur untuk mendapatkan gambaran kegiatan listrik jantung yang tertekan melalui penempelan elektroda yang dipasang pada permukaan tubuh. Indikasi: satu pasien yang dicurigai sindroma akut. 2. Pasien dengan aritmia. 3. Pasien dengan gangguan konduksi jantung. 4. Pasien dengan gangguan elektrolit, terutama kalium. 5. Pasien dengan kecurigaan keracunan obat. 6. Evaluasi pasien dan yang terpasang implan, defibrilator, dan pacu jantung. 7. Sebagai monitoring pada sindroma koroner akut, aritma, dan gangguan elektrolit pasca terapi. Kondisi gawat darurat: nyeri dada atau rasa tidak nyaman yang menetap di dada. 2. Rasa seperti ditekan atau diinjak di dada. 3. Nyeri ulu hati atau rasa terbakar di dada, terutama pada pasien wanita. Tujuan: sebagai alat bantu dan menegakkan diagnosis penyakit jantung seperti aritmia jantung, hipertrofi atrium dan ventricle, iskemia, dan efek keobatan terutama digitalis dan anti aritmia, gangguan keseimbangan elektrolit khususnya kalium, dan penilaian fungsi pacu jantung. Persiapan tempat dan alat: 1 EKG set yang terdiri dari kabel power atau baterai, kabel AD, elektrod yang terdiri dari 10, 4 elektrod ekstremitas, 6 elektrod perikardial, jeli atau kapas alkohol, kasa. Selanjutnya persiapan pasien: 1. Identifikasi pasien. 2. Lakukan kebersihan tangan sesuai indikasi. 3. Gunakan APD sesuai indikasi. 4. Nyalakan mesin EKG. 5. Baringkan pasien dengan tenang di tempat tidur yang cukup luas. Tangan dan kaki tidak saling bersentuhan. Pelaksanaan: 1. Bersihkan dada. 2. Pergelangan tangan dan kaki dengan kapas alkohol. Kalau perlu, dada dan pergelangan kaki dicukur. 2. Beri jeli pada keempat elektroda ekstremitas. 3. Pasang keempat elektroda ekstremitas tersebut pada pergelangan tangan dan kaki. 4. Beri jeli pada dada sesuai dengan lokasi untuk elektroda V1 sampai V6. 5. Pasang elektroda dada dengan menekan karet pengisapnya. 6. Rekam setiap lead 3 dan sampai 4 beat. 7. Setelah selesai perekaman semua lead, lepas semua elektroda. 8. Bersihkan jeli dari tubuh pasien. 9. Beritahu pasien bahwa perekaman sudah selesai. 10. Matikan mesin 11. Rapikan pasien dan evaluasi respon pasien terhadap tindakan. 12. Bereskan alat dan buang sampah sesuai panduan pemilihan limbah. Dan yang terakhir, evaluasi. 1. Mengevaluasi perasaan pasien. 2. Membuat kontrak untuk pertemuan selanjutnya. 3. Menyampaikan salam. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur perawatan tracheostomi. Pengertian: suatu tindakan perawatan dan pemeliharaan daerah dalam dan luar kanul trakea
dan daerah sekitar kanul untuk mencegah terjadinya infeksi saluran pernapasan dalam. Untuk tujuannya untuk meningkatkan potensi jalan napas, meningkatkan ventilasi, mencegah kerusakan integritas kulit sekitar trakea, dan mencegah timbulnya infeksi saluran napas bawah. Dan kemudian indikasi 1. Mengatasi obstruksi jalan napas atas seperti laring. 2. Mengurangi ruang rugi di saluran napas bagian atas. 3. Mempermudah pengisapan sekret dari bronkus pada pasien yang tidak dapat mengeluarkan sekret secara fisiologik, misalnya pada pasien dalam koma. 4. Untuk memasang respirator atau alat bantu pernapasan. 5. Untuk mengambil benda asing dari subloktik apabila tidak mempunyai fasilitas untuk bronkoskopi. Keenam, cedera parah pada wajah dan leher. 7. Hilangkan refleks laring dan ketidakmampuan untuk menelan sehingga mengakibatkan risiko tinggi terjadinya aspirasi. Selanjutnya bahan dan alat. 1. Oksigen. 2. Suction kit. 3. Tracheostomy dressing set. 4. kasa. 5. pinset chirurgis 2 buah. 6. Kom kecil 2 buah. 7. NaCl 0,9% atau betadine. 8. Sarung tangan. 9. gunting. 10. coelef atau tali. 11. Sikat kecil. 12. Cotton tip applicator. Selanjutnya persiapan pasien. 1. Identifikasi pasien. 2. Lakukan kebersihan tangan sesuai indikasi. 3. Gunakan APD sesuai indikasi. 4. Kaji sekresi pasien, refleks batuk, hemodinamik pasien, alat penghubung ventilasi, kondisi tracheostomi, lokasi, warna adanya pendarahan, jumlah pendarahan, dan tanda infeksi. 5. Atur posisi pasien, sesuaikan dengan kondisi pasien. 6. Pasang pengalas pada dada pasien. 7. Cek tekanan kaf tracheostomi 25-30 mmHg. Dan selanjutnya prosedur pelaksanaan. 1. Lakukan pengisapan lendir pasien. Lihat SPO menghisap lendir untuk menjaga kepatenan jalan napas selama perawatan tracheostomi. 2. Lepaskan punggung ventilasi dan kanul tracheostomi. 3. Gunakan sarung tangan steril. 4. Lepaskan kanul bagian dalam tracheostomi pasien dan rendam ke dalam cairan normal salin. 5. Sambungkan kembali tracheostomi kanul dengan penghubung ventilasi selama perawatan kanul dalam. 6. Bersihkan kanul dalam menggunakan sikat pembersih tracheostomi. Setelah bersih, bilas kembali kanul menggunakan cairan normal salin atau alir mengalir. 7. Keringkan kanul menggunakan kasa steril dan masukkan kembali ke dalam kanul luar. 8. Kendorkan tali pengikat. 9. Buang kasa kotor pada luka tracheostomi. 10. Bersihkan daerah luka tracheostomi dengan menggunakan kasa yang dilembabkan dengan cairan normal salin mulai dari tengah hingga sekitar luka. 11. Tutup kembali luka tracheostomi dengan foam atau kasa. 12. Minta bantuan perawat lain atau keluarga pasien untuk memegang flange supaya tracheostube tetap pada tempatnya. Kemudian lepaskan tali pengikat. 13. Bersihkan area leher pasien dengan menggunakan kasa yang dilembabkan dengan cairan normal salin. Lepaskan tali pengikat kotor pada sisi yang lain dan sambungkan tali pengikat yang baru pada sisi tersebut. Hanya boleh satu jari yang masuk di antara tali dan leher. 14. Rapikan pasien dan evaluasi respon pasien terhadap tindakan. 15. Evaluasi pasien SAO2, respon selama tindakan, refleks batuk, warna wajah, dan hemodinamik. 16. Evaluasi tracheostomi, kebocoran, kondisi kanul, luka tracheostomi, warna, bengkak, adanya pendarahan, dan tanda infeksi. 17. Bereskan alat dan buang sampah sesuai panduan pemilihan limbah. Kemudian evaluasi. 1. Mengevaluasi perasaan pasien. 2. Membuat kontrak untuk pertemuan selanjutnya. 3. Menyampaikan salam. Dan terakhir, dokumentasi. Catat dan dokumentasikan hasil tindakan dalam laporan asuhan keperawatan. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.